Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil awwal qabla kullil awwal wal akhir ba'da kullil akhir wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rasul amma ba'd. Yang saya hormati akhirul kiram Ustaz Muqaddas selaku Ketua Masjid Al-Munawwarah beserta seluruh jajaran yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ibu, yang pertama saya ingin mengajak kita semua dan saya pribadi untuk bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bentuk kita dengan sebaik. Berapa banyak tipe? Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Aku cinta padamu Nabi. Sekali lagi. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi. Aku cinta padamu Nabi. Bibirnya dimerah-merahin, pipinya merah-merahin, foto begini, udah kayak Pinocchio. Tapi gak apa-apa, ada status kalau sholawatan Bapak Ibu dilihat oleh orang lain. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Ibu mendapatkan paha. Jangan tarik sis, jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, saya persingkat waktunya. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Bapak Ibu, pertemuan yang ketiga bersama saya ingin menyampaikan karena peringatan Maulid, maka yang ingin saya sampaikan pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, Nabi berpesan kepada kita semua, barang siapa yang ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin kita semua ingin dan mau dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Kata Nabi yang mencari pun bahasa Bang Nasir, amun ham haga dia mendoakan surga, jadilah golongan yang empat Bapak Ibu. Lamun cek surat lamun arek dirindukan ke surga Gusti Allah, aya opat golongan. Kerjakan opat ieu, kerjakan empat ini, mengko kuwe
diduduki kali surganya Allah Subhanahu. Bahasa Ustaz Muqaddas nukahiji. Nukahiji itu mau cek lampung saya pertama. Bahasa Jawa ini sing pertama. Apa? Talil Quran. Orang yang gemar membaca Al-Quran, dia dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Masya Allah. Tadinya awalnya tema ngaji saya bukan ini Bu, karena yang ngaji tadi masih kecil, suaranya panjang luar biasa, maka saya langsung ganti tema. Masya Allah. Ibu-ibu yang di belakang langsung megang perut. Ya Allah, semoga anak gua nanti kayak gitu. Mimpi kali ya. Lu kagak mau ngaji, suami lu main judi mulu, mana mungkin nanti bisa begitu. Ini contoh kayak tadi maksudnya. Kecil orangnya, panjang napasnya, luar biasa. Luar biasa. Maka ibu bapak, kalau ingin dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah golongan yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Di dunia ini Bapak Ibu ada 3. Yang ketiga kita melakukan memandangnya saja sudah mendapatkan pahala. Memandang itu bahasa Indonesia, namun bahasa Bang Masil ialah bob nyeriti. Mandang begini, ya Allah bisa itu lagi. Nah itu namanya mandang. Begitu saya duduk samping beliau, beliau putih saya tengah hitam. Lalu ada yang ngomong kayak tai cicak ya. Makanya gua ceramahnya minggir dikit supaya yang putih ketono yang hitam sendirian begitu. Maka saya Bang Nasir jarang ceramah pakai kopiah putih. Ada yang ingin kok, Ustaz kayak tai cicak. Kopiah hitam mukanya putih, maka saya buat merah putih. Nah, kelihatan dikit hitamnya. Baik. Di dunia ini Bapak Ibu, 3 ini memandangnya saja sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, memandang Al-Quran. Mesti aja anak muda yang perempuan sebelah kanan ngajinya nggak ada nyanyi malam ini karena di dalam masjid. Maka saya WA Ustaz Muqaddas, Ustaz di jero masjid apa di luar? Di jero. Enggak, sama di jero masjid. Oh nyanyi-nyanyian kena marah. Nanti tadi itu gila. Tangkap, nanti saya tangkap. Kalau di lapangan boleh. Memandang saja Al-Quran itu Bapak Ibu sudah mendapat pahala. Dipandang saja, belum dibaca, baru dipandang sudah mendapat pahala. Mulai Bang Masya, tempat saya lahir itu, desa saya, saking pinternya menerjemahkan hadis ini, beli Quran Bapak Ibu bertahun-tahun, rapi Qurannya, nggak pernah dibaca, cuma dilihat. Ibu kapan nggak dibaca? Nggak tahu, Ustaz mandang saja dapat pahala. Ya udah saya dibaca, dipandang aja. Walhasil Bang Masir, beli dia etalase yang besar, taruh di bawah samping TV. Al-Quran berdiri tegak sambil nonton TV sambil nonton Al-Quran. Nah. Oh itu cuma nonton sinetron, ya itu kan Quran sampai lihat, jadi pas dapat pahala masya. Ku menangis korban Indonesia. Ustaz gak apa-apa dah, samping TV etalase Quran kan kata Ustaz mandang saja dapat pahala. Jangan aja begitu, baca dapur, dia terpandang kebaca mun nih, ditelok ya tiwa. Yang kedua, memandangnya saja mendapatkan pahala dari Allah. Memandang bayangkan Bapak Ibu, nek gundelok tok, penginak saja bahasa itu, baru melihat sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Maka banyak nenek-nenek kita, datuk-datuk kita membeli gambar Ka'bah yang besar, ditaruh di ruang tamu sambil santai main handphone sambil memandangin gambar Ka'bah. Mudah-mudahan ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pandang Ka'bahnya sambil main handphone. Yang ketiga Bapak Ibu, yang baru memandang saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memandang wajah ulama, habaib, guru-guru kita. Ulama, kalau mandang saya, mandang Ustaz Muqaddas nggak dapat pahala, tidak yang ada dia. Tapi ini memandang ulama, ya Allah tidak pandang. Maka ketika ada ulama, makanya kalau Habib yang mimpin salat kan yang cewek-cewek itu mandangin mulu, ya Allah ganteng banget gitu ya. Memandang saja mendapat pahala dari Allah. Hebatnya Al-Quran. Apalagi
kita. Maka saya berpesan pada ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang sudah canggih bapak. Hampir setiap desa sudah ada rumah tahfiz, sudah ada TPQ. Maka tidak ada alasan sekarang anak masuk kelas 1 SMP, kelas 1 madrasah tsanawiyah tidak bisa membaca Al-Quran. Kita kan sering terbalik. Pondok pesantren, madrasah itu dijadikan seperti puskesmas, ya Bu ya. Madrasah tsanawiyah, pondok pesantren cuman dijadikan seperti puskesmas. Anak sudah gawat darurat baru masuk pondok. Ibu punya anak 3, bapak punya anak 3. Anak yang pertama mati-matikan cerdas, masukkan. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak saya 3. Nukahin kita ya Allah, cerdas dan luar biasa. Orang sekolah kan di umum mati-matikan dan luar biasa. Nuka 2 Ustaz, ya Allah, bahasa Inggrisnya mantep. Orang aspun kan umum. Nah Ustaz hampura ya Ustaz, nuka 3 teh geus torek. Yang ketiga Ustaz sudah budek, oon, polio, disuruh ngaji nggak pernah mau. Nah Ustaz, ini yang mau saya titipkan di pondok Pak Wahid. Stres Pak Wahid. Kita kan terbalik, yang sudah rusak baru masuk pondok. Udah kiai pondok pesantren ya kurus-kurus, pening mikirin anak ibu. Sudah rusak baru masuk pondok pesantren. Maka dari awal Bapak, ketika anak kita sudah masuk PAUD, langsung masukkan TPA, masukkan TPQ. Karena itu otaknya usia emas Bapak Ibu, mudah menerima pelajaran. Jangan sampai Bapak Ibu anak-anak kita ini hafal ayat-ayat pendek Bu ya, dari Al-Haqq sampai An-Nas. Karena kita tidak pernah suruh dia ngaji. Hafalnya bukan karena belajar, dia tidak bisa membaca Al-Quran, cuma dia hafal Allah sampai Anas karena cuma terbiasa mendengar. Karena biasa di masjid maghrib Ustaz Muqaddas sering jadi imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kamu Muqaddas kan bagus kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى الذي وجعله ساء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء sampai akhir ayat. Suhufil ula suhufi Ibrahim. Ibu-ibu anak-anak itu bisa hafal karena tapi bahayanya hafal karena mendengar Bapak Ibu, bahaya. Maka usia-usia seperti ini harus kita perintahkan. Maka kalau Bapak nyuruh anak ngaji Pak, jangan pegang handphone, jangan nonton TV. Kamu cek dapur balik omongan kita ngaji apa sih? Jadi apa kita nonton TV balik. HP taruh dulu, TV matiin. Ngaji dia lurus, kadang dia kita tidak apa-apa kan. Ngaji gerak ngaji siap. Dia setiap tuh pada banyak gerhapian yang pernah meranda bahaya. Maka pentingnya mereka bisa membaca Al-Quran karena benar-benar belajar. Yang kedua Bapak, bahayanya mereka hafal karena mendengar. Ada satu cerita, kita semua pernah mendengar cerita itu Bapak. Semasa kecilnya tidak pernah diperintahkan ngaji oleh ayahnya. Ketika dia dewasa, maka sering saya sampaikan di pengurus-pengurus masjid, jangan larang anak-anak ke masjid. Ustaz, dia orang repot, buat imam gak khusyuk. Namanya anak-anak di masjid pasti repot Pak. Anak-anak itu begini Bu, Pak. Kalau sudah ke masjid, kalau dia gak repot, berantem. Kalau dia gak berantem, nangis. Tigain. Kalau dia gak repot, berantem. Berantem itu bahasa Indonesia, bahasa Masir dagang. Pada yang dagang. Berantem. Pasukan sebelumnya pelaku.
Basa Jawane gelut. Do you understand gelut? Lawan bahasa Sunda naonnya? Gelut. Anak-anak itu kalau ke masjid, kalau nggak ribut, berantem, nangis, biasa. Tetapi kata Nabi, ketika kita larang anak-anak kita rajin ke masjid waktu masih kecil, lihat nanti 10 tahun ke depan masjid akan kehilangan regenerasi. Sekarang cari tukang khotbahnya susah Pak. Kalau di kampung, kalau di ketemu Naya. Kalau di kampung-kampung tempat saya dalam, wah itu terakhir khotbah, nyampe hafal yang jamaah itu. Syarat makmum itu kalau imamnya lupa ayat, disuruh memberikan suara sesuai dengan pangkal ayat yang dialu. Contoh, lakum dinukum itu langsung yang belakang. Kayaknya imamnya muter-muter itu pasti menghafal ujung aja. Ya ini mau hafal itu. Nggak sambung. Lakum dinukum. Oh langsung. Oh lakum dinukumnya. Wala na'budu ma abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waladdallin. Kan banyak ayat Al-Qur'an itu yang pangkal dengan ujungnya sama. Tanya dengan apa? Wahid. Ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatin wa ma adraka ma lailatul. Nu awalan cekuna teh til, nu kadua tul. Jadi imam tarawih itu kalau sudah masuk 10 hari kedua sok dibaca imam teh inna anzalnahu fi lailatul qadar. Manena dia tes Sunda pening, macam pun pening, bingung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang pertama tul. Imam jawab til. Wah, til. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tul. Til. Baru til sama tul sudah soalnya. Oh, yang benar mana? Til apa tul? Kita menjawab dah. Yang pertama itu tul. Yang kedua inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Ada bingung juga ya, yang benar yang mana ya? Makanya ngaji. Ini pentingnya anak-anak kita dari kecil. Maka ketika kau tadi membaca, menetap dalam hati kita, ya Allah, moga-moga anak saya bisa seperti dia. Ibu doa seperti itu, maka insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Ini kan nggak jadi masalah bagi kita. Melihat korin yang luar biasa, ustadz yang mengaji kita kuning luar biasa, kita biasa-biasa saja. Begitu melihat Indosiar Dangdut Academy, juara satunya 1,5 M, belum dapat beasiswa selesai sampai S2. Ini kalau juara dangdut tuh ya, juara dangdut Academy itu 1,5 M, semua sponsor kasih, sampai ada yang mengasih sampai lulus S1 dangdut. Giliran MTQ, do you understand MTQ? Juara 1 tingkat provinsi Lampung 2,5 juta dipotong pajak. Dari Bandar Lampung pulang ke Kota Bumi, cakap Apple 85.000. Berkurang. Ngaji. Maka bahkan anak-anak kita ini nggak hobi jadi korin, nggak hobi, tapi pengen jadi artis. Ustaz, kalau lihat di YouTube itu Ustaz, Andre Taulani, Ivan Gunawan, mobilnya Alfa. Tapi kalau korin motor butut merasa juga. Maka kadang-kadang pemerintah kita juga kurang adil, Bapak. Kurang adil. Lihat Bapak, ini sering saya sampaikan. Nih, bukan masalah ini Bang Hidir. Ini Bang Hidir, Bang Wasil. Saya tidak menentang kebijakan pemerintah, cuma kadang ada ketimpangan Bapak. SD itu 1 tahun yang lalu sebelum corona, semua dapat rehab. Madrasah, pondok pesantren sampai rontok, nggak pernah dapat. Giliran dapat bantuan corona, banyak yang minta gaji. Kata satu Ustaz, itu model sedang transfer, jangan lupa ya SPT-nya. Ini tidak ada keadilan. Maka Bapak Ibu, Lambang Kementerian Agama ikhlas beramal. Maka kalau sudah berani membuat pondok pesantren, buat madrasah, harus ikhlas beramal. Bantuan sedikit, dapat bantuan banyak yang dikit.
Ustaz jangan ngomong gitu. Ya kenyataannya begini. Dan ini yang kita harapkan. Ingin agama maju. Kita kadang-kadang ngundang biduan. Di sini saya sampaikan. Lihat kalau ada biduan di organ tunggal, apalagi organ-organ dari daerah-daerah sana itu luar biasa. Biduannya 7 bidadari. Dijemput bu, ada mobil mewah. Ibu bida ini biduan, ini tempat transitnya ya. Nanti datang di sini, nanti kalau acara sini mulai gua panggil. Tuh biduan. Ini kan Ustaz Atong ini dong, saya datang. Mana Ustaz Muqaddas ini? Oh kata saya. Ibu juga cuek di situ. Mana ada sedikit ada berisi. Maka terpenting Bapak Ibu, dalil Quran. Orang yang dirindukan oleh surganya Allah, orang yang rajin membaca Al-Quran. Maka persiapkan anak-anak kita untuk orang-orang menjadi menghafal Al-Quran, orang yang bisa membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, ikan dalam masjid anak-anakku ya, karena ngaji dalam masjid gak usah bikin nyanyi. Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi yang kedua, wa hafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Era sekarang Bapak Ibu, jangankan orang biasa, pendakwah kondang mengajarkan anak-anak kita untuk mencaci maki sesama. Betul? 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 Nabi mengatakan orang-orang yang mencaci maki sesama nanti di akhirat lidahnya panjang potong lagi, panjang potong lagi, panjang potong lagi. Jangan pun, Ustaz, mak berada mau uang dia tok ni jam luar potong panjang lagi, doa nih ketok nih terus. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulama-ulama kita mengajarkan. Kalau dulu yang sempat belajar agama, kelas 6 SD kita semua ingat. Kelas 6 SD sudah diajarkan dulu. Ketika kita mengatakan aib saudara kita, aib tetangga kita, kalau itu benar namanya ghibah. Kalau kita ngomongin tetangga kita, yang kita omongin benar namanya ghibah. Kalau dia tidak benar namanya fitnah. Dua-duanya tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Corona mengajarkan kepada kita ada protokol kesehatan, harus pakai masker. Ada makna tersirat ketika kita masang masker. Suruh berhenti ngomongin orang. Kalau sudah rajin pakai masker, berhenti ngomongin orang. Maka dari bahasa Jawa, ini Jawa ini. Ini kan corona itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa ini kon orang ngaji, kon orang sekolah, kon orang tahlilan, kabeh kon libur. Nyampe hari ini anak-anak kita yang nggak mondok, Abah Wahid, Kang ini Masir, anak-anak kita yang tidak mondok kita lihat sekarang masuk sekolah seminggu 2 hari. Rabu dan Sabtu, ada yang Senin dan Jumat, ada yang Rabu dan Kamis. Seminggu 2 kali sekolah tidak pakai seragam. Betul? Sekolah seminggu 2 kali tidak pakai seragam. Lalu bagaimana kita mengajari akhlaknya? Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang anaknya tahun ini masuk ke pondok pesantren. Ketika corona keluar, anak-anak kita tetap dalam pondok, cuma ayah dan ibunya tidak boleh membesuk. Ada yang sampai 7 bulan. Saya punya kawan di Polres, anaknya mondok di Futuhiah 1. Ketika corona datang, Abah Mukhlas membuat kebijakan tidak boleh tengok. Maka Bang Nurman buat status, ya Allah Ustaz, waduh bodan, apa sehaluan jamaah anak sekali, 8 bulan baru bertemu sekali karena corona. Maka beruntunglah Bapak Ibu yang Bapak Ibu pondokkan putra putrinya menjelang corona datang, mereka tetap belajar dan mengaji di pondok-pondok pesantren. Saya melihat yang tidak pondok, ya Allah Bapak Ibu, sore-sore jam 5:30 sudah bermain di bawah pohon-pohon mangga, pohon rambutan, semua megang HP Android. Menjelang maghrib anak-anak kita semua Bapak Ibu memegang HP Android. Saya ingat betul Bang Nasir, dulu sebelum corona datang ada artikel mengatakan pakar-pakar kedokteran
Jangan berikan kepada anak-anak kita yang masih kecil handphone, jangan lebih 2 jam dalam sehari. Ketika corona datang, jangankan anak-anak yang SD, anak PAUD pun sekarang harus punya HP Android untuk sekolah dari rumah. Betul Bu? Emaknya nggak sempat lagi masak ngajarin anak-anaknya, malah ada emaknya yang bingung. Bu, apa? Itu kata Bu Guru, kenapa Nabi Muhammad itu lahirnya disebut tahun gajah? Katanya kan gitu ya. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun 571 di kota Mekah pada tahun emaknya nggak ngerti, bapaknya ngerti. Udahlah mama nggak ngerti, bapak ngerti. Tanya sama datuk, tanya dengan kakek aja. Nanya dia sama kakek. Apa? Tadi belajaran itu pakai HP dari rumah Bu Guru dari sekolahan. Itu apa namanya? Homeschooling. Homeschooling itu sekolah aja luar macam apa? Sekolah dari rumah. Homeschooling. Apa? Tadi belajarannya kenapa Nabi Muhammad lahirnya disebut tahun gajah? Oh, pada kakeknya orang Lampung. Nyampe saya nggak bisa jawab mana? Kita sama cucu jawab. Iya, oi. Zaman Nabi belum banyak kambing. Jangan ada gajah. Kenapa? Lolok juga kakek ini. Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Golongan yang kedua, wahafidul lisan. Ini pentingnya menjaga lisan Bapak Ibu hadirin rahimahumullah. Maka saya miris sekali Bapak Ibu, ketika pendakwah-pendakwah kita mengajarkan caci maki dalam ngajinya. Bukankah tujuan ngaji ulama-ulama kita mengajarkan dalam kitab ta'lim ta'lim? Orang ngaji itu Bapak Ibu dalam kitab ta'lim itu ketika pulang ngaji semangat ibadahnya semakin meningkat, cinta dengan sesama semakin meningkat, membangun kebersamaan semakin meningkat. Kalau pulang ngaji yang ceramah caci maki seolah-olah mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa mencaci maki sesama dibenarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus selektif, kita harus ngerti ketika ada pendakwah-pendakwah yang caci maki isinya, jangan ikuti. Ustaz, jangan kayak gitu. Iya, karena Rasul tidak pernah mengajarkan caci maki. Ini pentingnya. 15 abad yang lalu Rasulullah katakan, wahafidul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya diridupkan oleh surganya Allah Subhanahu. Dan jangan marah-marah, sudah. Orang yang bisa menjaga lisannya diridupkan oleh surganya Allah Subhanahu. Caci maki setiap hari. Begitu kita buka WhatsApp, Facebook, anak-anak kita nonton caci maki dalamnya, ya ilaha illallah. Mereka pulang dari pengajian, pulang dari nonton YouTube, main dengan kawan-kawannya, isinya pun akan caci maki karena mereka melihat di medsos caci maki dianggap hal yang biasa. Padahal Rasulullah SAW katakan, ketika kita sampaikan, ibu ngomongin Bang Muqaddas, yang ibu katakan benar tentang beliau, itu namanya ghibah. Ketika itu salah dia tidak pernah melakukan, itu namanya fitnah. Maka saya berharap Bapak Ibu yang bermedsos berhenti caci maki. Nanti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan kepada kita, kalau kita rajin bersujud di tanah yang kita cintai, maka kita harus mencintai tanah ini. Kita kehilangan istri, masih bisa mencari istri lagi. Kita kehilangan suami, masih bisa mencari suami lagi. Tetapi ketika kita kehilangan tanah air tercinta ini, di mana kita akan mencari tanah air kita? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Maka yang kedua saya menyampaikan, mari kita jaga wahafidul lisan. Kita sama-sama menjaga lisan kita agar diridupkan oleh surga Allah Subhanahu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Ya zaman tos akhir. Tuh, ini zaman sudah akhir. Ciri-ciri nang zahir. Ciri-cirinya sudah nampak. Urang kudu pada mikir, kudu ngalobakeun zikir. Kita diajak untuk memperbanyak zikir. Lisan kita perbanyak zikir, jangan banyak caci maki. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa tanda-tanda akhir zaman? Tadi kan syairnya, iya zaman tos akhir, ini zaman sudah akhir. Apa ciri-ciri zaman akhir? Di antara sekian banyak ciri-ciri akhir zaman, di mana banyaknya bayi yang lahir tanpa pernikahan. Anak-anak SMA sekarang kalau ditanya Bang Kodas, kita naon ini can kawin? Ustaz, bukan hamil tanpa suami. Kita kan Ibunda Maryam. Oh, cangkemnya kayak mana? Ibunda Maryam mohon maaf hamil tanpa suami atas izin Allah karena ketaatannya kepada Allah. Kalau anak-anak muda sekarang kan bukan masalah. Malam minggu di Taman Santa, malam minggu kedua di Tugu Paya, berangkat jam 7 sore, pulang jam 1 malam. Emaknya cuma nanya, dari mana dek? Jalan-jalan sama siapa? Sama Rudi. Oh sama Rudi. Udah. La ilaha illallah. Maka yuk yang kedua amalkan wa hafidz lisan agar kita dirindukkan oleh surganya Allah Subhanahu. Yang kedua, yang ketiga para bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin dirindukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama rajin baca Quran, yang kedua menjaga lisan, yang ketiga pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau memberi makan kepada orang yang lapar. Artinya apa? Mau berbagi. Tentang sedekah di kesempatan yang kedua dan pertama sudah pernah sampaikan. Mari kita perbanyak sedekah kita agar kita dirindukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau ingin dirindukkan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan, wasam fi syahri Ramadan, orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Musa, ya Rabb, adakah manusia yang mendapatkan kemuliaan seperti aku, bisa berkomunikasi denganmu? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, Musa, nanti ada umat yang lebih mulia ketimbang kamu, yaitu umat Muhammad. Mereka lahir di akhir zaman, memutih wajahnya, memucat bibirnya karena puasa di bulan suci Ramadan. Maka bapak-bapak yang tahun kemarin puasanya pecah-pecah, tahun depan dipersiapkan dengan baik. Malu dengan anak-anak kita. Kadang-kadang kan seorang ayah membuat alasan tidak berpuasa karena sibuk bekerja untuk anak-anaknya. Bapak kenapa nggak puasa? Bapak kan kerja deh, kerjanya panas-panasan. Nanti kalau bapak puasa nggak kerja, ada lebaran nggak beli baju. Iya juga kata anak. Nanti kalau yang di kebun-kebun itu Pak berangkat nanam singkong, berangkat manen kopi, bawa jok motornya ada nasi bungkus paket 10.000. Begitu nyampe kebun, begitu jelas makan, habis makan dilengkapi. Kawan yang ngomong, puasa nggak? Puasa lah ya, bibir gua pucat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, amalkan 4 ini. Mudah-mudahan kita dirindukkan oleh surganya Allah Subhanahu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan pahala kebersamaan kita, pahala ta'lim kita, pahala salawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, teruslah ikut sholawatan, ikut pengajian agar tertancap dalam diri kalian mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abah Wahid, Kang Kodas, Bang Nasir dan semua para alim, para ulama yang hadir, seandainya cara saya menyampaikan tadi ada bahasa yang kasar, bahasanya kurang pas, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.